Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya alhamdulillah, ya Allah telah memberikan kita kesempatan ya hari ini. Insya Allah saya akan membacakan fatwa muslimah. Ya di sini saya hanya membacakan fatwa dari para ulama. Jadi bukan fatwa saya ya. Adapun misalkan antunna akhwat wa ummahat berbeda pendapat dengan apa yang saya bacakan fatwa dari ulama, maka seperti itulah ya masalah fikih. Kalau memang ada perbedaan dalam masalah fikih, jadi jangan sampai ada fitnah gitu ya, seolah-olah saya membawakan suatu hal yang baru, bukan ya. Tapi di sini saya murni hanya membacakan fatwa dari para ulama. Ya, mohon difahami, bukan fatwa dari saya. Saya bukan seorang muftiyah ya yang bisa berfatwa. Saya hanya membacakan. Ya, sekarang tema kita hari ini adalah tentang aurat ya, tentang aurat muslimah dan tentang menuntut ilmu. Jadi ada dua fatwa yang akan saya bacakan dan ini singkat. Ya, ada pertanyaan yang datang kepada Syekh Fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan. Ada yang bertanya, ladayya arba'atu auladin. Saya memiliki 4 anak laki-laki. Wa ana albasu amamahum al-qasir. Dan saya memakai pakaian di hadapan mereka, pakaian yang pendek. Ya, qasir itu pendek. Fama hukmu dzalik? Lalu apa hukumnya saya memakai pakaian yang pendek di depan 4 anak laki-laki dari seorang ibu ini. Jadi ada seorang ibu-ibu yang memiliki 4 laki-laki yang tentunya ini sudah baligh ya. Kalau belum baligh maka tidak perlu ditanyakan, boleh ya selama dia belum baligh dan belum tamayus, belum mumayyiz. Maka kalau dia belum paham aurat wanita, boleh saja kita pakai pakaian yang pendek. Nah, di sini anaknya sudah baligh ya tentunya. Jadi ini ditanyakan kepada Syekh Shalih Al Fauzan. Lalu apa jawaban beliau? La yajuzu lil mar'ati an talbasul qasira minas thiyabi amama auladiha wa maharimiha. Tidak boleh bagi wanita, maka di sini mutlak wanita siapapun. Antal basul qasir, memakai pakaian yang pendek. Ya, amama auladiha, di depan anak-anaknya, walaupun itu anak kandungnya. Wa maharimiha, dan mahram-mahramnya. Mahram-mahram itu contohnya ayahnya, kakak kandungnya, adik kandungnya, kakeknya, paman dari ibu, paman dari ayah, ya, keponakan. Maka cucu ya termasuk, maka dia termasuk maharim, ya, mahram. Bukan muhrim. Kita kadang salah persepsi bilangnya, salah ngomong muhrim. Muhrim itu orang yang ihram. Nah, ini mahram, maharim jamaknya. Nah, tidak boleh bagi seorang wanita walaupun di hadapan anaknya, anak kandungnya sekalipun. Anak kandungnya ya, bukan anak tiri. Anak kandungnya aja nggak boleh, apalagi anak tiri. Lalu di hadapan mahramnya pun sama, tidak boleh memakai pakaian yang pendek. Wala takshifu indahum illa ma jarat fil 'adah, ya, dan tidak boleh dia menampakkan di hadapan mereka illa ma jaratil 'adah, kecuali apa yang sesuai dengan adatnya. Sesuai dan adat maksudnya sesuai dengan kebiasaannya wanita pakai pakaian seperti itu. Ya, bikashfihi mimma laisa fihi fitnah. Nah, maka dia tidak boleh membuka tubuhnya, maksudnya adalah tidak boleh memakai pakaian yang itu bukan suatu adat kebiasaan, yang dimana hal itu kemungkinan ada fitnah. Contohnya kita biasanya pakai pakaian baju ya, misalkan pendeknya hanya hampir sesiku.
Nah, itu biasanya perempuan di rumah kalau nggak pakai jilbab, anggap pun pakai daster ya, atau baju atasan lalu rok begitu. Nah, sesuai dan adat kebiasaannya wanita itu yang tidak membuat fitnah adalah baju yang di bawah ketiak, maksudnya adalah sebelum siku. Misalnya kita pakai baju seperti itu, maka itu boleh. Lalu lehernya terlihat masih boleh, rambutnya boleh terlihat. Nah, adapun paha, mohon maaf saya kan di sini perempuan semua ya. Kalau paha itu tidak boleh karena bukan kebiasaan ya, karena orang aneh. Antar wanita pun melihat paha temennya itu risih sebetulnya. Kecuali kalau orang yang udah biasa, maka hilang rasa malunya ya. Kita antar teman aja kelihatan pahanya aja malu. Apalagi ke laki-laki sekalipun itu anaknya. Nah, lalu oleh sebab itu maka kita tidak boleh menampakkan paha kita walaupun di depan anak kita dan mahram kita. Ya, yang umum yang terjadi ya, maksudnya adalah suatu hal yang biasa adalah dengkul masih ya bisalah ditoleran ya. Lalu betis, kaki masih bisa. Adapun dari dada atau mungkin kelihatan ketiaknya mau ke arah dada, nah itu tidak boleh ya, karena bisa mengundang fitnah. Paha tentu tidak boleh, apalagi antara dada sampai ke dengkul itu tidak boleh. Jadi yang boleh terlihat adalah apa yang merupakan kebiasaan kita sehari-hari memakai pakaian. Nah, ini perlu diperhatikan ya, jadi tidak boleh kita sembarangan. Tidak boleh sembarangan, gak apa-apalah ayah sendiri kita pakai celana pendek sependek-pendeknya, pahanya kemana-mana, itu gak boleh karena mengundang fitnah. Wa innama talbasul qasira inda zawjiha faqat. Dan akan tetapi dia hanya boleh memakai pakaian yang pendek di depan suaminya saja. Jadi yang boleh melihat kita dalam keadaan pakaian sangat pendek pun maka hanya boleh di hadapan suami kita. Yaitu tentang fatwa aurat wanita ya, harap diperhatikan. Ya, lalu fatwa yang selanjutnya tentang menuntut ilmu. Ada yang bertanya kepada Syekh Shalih Al Fauzan. Yang pertanyaannya berbunyi, ayyuhuma afdal lil mar'atil muslimati ya qiyamuha biwajib baitiha wa zawjiha am tafarrughiha li talabil ilmi. Nah, mana di antara kedua ini, artinya ya, mana di antara kedua ini yang lebih baik dilakukan untuk seorang wanita muslimah? Ya, lebih baik yang mana? Menjalankan kewajibannya dia di rumah dan suaminya, atau dia menuntut ilmu? Tafarruq itu benar-benar bersungguh-sungguh menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Ya, wa antajliba khadimah lil qiyami biwajibatil bait, dan dia itu menyewa pembantu gitu. Jadi dia menyewa pembantu untuk supaya dia menuntut ilmu ya, agar dia dapat melakukan pekerjaan rumah karena dia menuntut ilmu tadi. Afiduna jazakumullah khairan, mohon berikan kami faidah ya. Jawab, na'am ya, iya, al wajib 'alal muslima an tatafaqqahu fi diniha biqadri ma tastati'. Wajib bagi wanita muslimah ini untuk menuntut ilmu dalam perkara agamanya. Nah, ini wajib ya ummahat, jangan sampai kita malas. Wajib menuntut ilmu biqadri ma tastati', semampunya. Lakin al-qiyam bi khidmati zawjiha wa ta'atihi wa tarbiyati auladiha wajibun azim. Akan tetapi melaksanakan kewajiban dia dalam mengurusi suaminya, taat kepada suaminya dan mengurusi anak-anaknya itu juga sebuah kewajiban yang besar. Ya, jadi ada fadilah yang besar.
Fataj'al lit-ta'lim fursah yaumiyah walau kanat qalilah. Maka bagi dia sebaiknya menjadikan menuntut ilmu itu, jadi maksudnya adalah menjadikan untuk menuntut ilmu itu adalah mengambil waktu walaupun sedikit. Jadi bagi dia untuk tetap meluangkan waktunya walaupun sedikit, ya. Aujal sah qalilah, atau hanya sekedar duduk sebentar dia belajar walaupun sehari 10 menit. Aw taj'ala waqtan lil qira'ah min kulli yaum wal baqiyati minal waqti takunu lil a'malil yaumiyah. Atau ya menjadikan dia waktu sedikit untuk membaca setiap harinya. Jadi secara singkatnya saja ya, untuk membaca pelan-pelan sedikit-sedikit buku. Jadi semampunya luangkan waktu dalam sehari walaupun sebentar. Fahiya la tatruku tafaqquh fi diniha. Maka dia tidak meninggalkan menuntut ilmu, jadi dia tetap bisa menuntut ilmu. Wala tatruk a'malaha wa auladaha wa takallufuhum ilal khadimah. Dan dia tidak meninggalkan pekerjaannya, dia di rumah ya, ada anak-anaknya, dan tidak juga dia terlalu mentaklifkan semuanya. Mentakaluf itu maksudnya adalah membebankan semuanya kepada khodimahnya. Ya, jadi jangan sampai dia membebankan semua kepada khodimahnya untuk dia menuntut ilmu. Dia nggak ngurusin anaknya, dia nggak ngurusin suaminya, itu juga nggak boleh. Kalau misalkan dia hanya sekedar nyapu lah gitu ya, hal-hal yang bukan pokok, maka masih bisa untuk meminta tolong kepada pembantu. Akan tetapi untuk tarbiyah anak ya, melayani suami yang memang itu adalah misalkan menyiapkan minuman yang khusus untuk suami, maka sebaiknya istrinya sendiri, jangan orang lain. Ya, ta'tadilu fi hadzal amr, maka dia akan berlaku adil dalam perkara ini. Taj'alit tafaqquh waqtan walau qasirah, maka bagi dia meluangkan waktu walaupun sedikit sebentar. Wa taj'ala lil a'malil baitiyah waqtan yakfiha, dan menjadikan perkara-perkara pekerjaan dia di rumah meluangkan waktu yang dapat mencukupi diri dia dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, jadi intinya fatwa beliau adalah jangan sampai dia melupakan tarbiyah anaknya ya, jangan sampai dia melupakan khidmahnya kepada suami. Khidmah itu apa maksudnya? Khidmah itu artinya memberikan pelayanan ya, pelayanan. Khidmah itu pelayanan kepada suami, sampai dia lupa itu juga enggak boleh. Kalaupun mau pakai pembantu boleh saja ya, tapi jangan sampai semuanya ditakaluf ya, dibebankan semuanya kepada pembantu lalu dia lepas tangan dan dia hanya fokus belajar, itu juga tidak boleh ya. Jadi ummahat wa akhwat, jadikan waktu kita walaupun sedikit untuk belajar. Ya, alhamdulillah di sini kami para ustazah telah meluangkan waktu kami sebisa kami untuk memberikan faidah walaupun sedikit ya, agar apa yang kami sampaikan ini berguna untuk ummahat wa akhwat, walaupun di rumah duduk sambil tiduran bisa dengerin kajian lewat WhatsApp ya. Jadi Masya Allah mudah sekali. Kalaupun misalkan Antuna lagi masak bisa sambil dengerin ya, bisa sambil dengerin. Kalau ada ajnabi laki-laki bisa sambil pakai headset bluetooth, kan gampang tuh, tempel ke telinga, taruh handphonenya sambil masak bisa, sambil nyuci piring bisa, dan lain-lain. Jadi waktunya itu kalau kita maksimalkan itu Masya Allah luar biasa. Kita bisa sambil mengerjakan ini itu dan masih bisa juga kita menuntut ilmu. Apalagi ini audio, sangat mudah insya Allah. Ya, mohon maaf pada kali ini ternyata banyak sekali ya waktu yang diambil, karena saya kira waktu sebentar ya 2 fatwa, tapi ternyata banyak juga ya 2 fatwa, ternyata lama juga. Semoga bermanfaat. Pesan saya terus menuntut ilmu, jangan putus ya, jangan putus. Dan mohon kepada umat wa akhwat, tolong jangan left dari grup
Kalaupun memang mendesak live nggak ada pilihan lain, maka izin dulu kepada pembina karena itu merupakan salah satu adab menuntut ilmu. Ya, keberkahan suatu ilmu adalah dengan dia menghargai majelis ilmu. Ya, oke, para guru tidak mungkin meminta dihormati, tapi hormatilah majelisnya, hormati ilmunya. Ilmu ini adalah ilmu langit, ya, ilmu agama langsung dari wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW, lalu kepada para sahabat dan ulama, dan sampai kepada kita. Masya Allah. Jadi tolong hormati majelis ilmu, ya, hormati ilmunya, jangan asal live saja. Sesungguhnya ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Barakallahu fikunna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.